kosongan dulu. Ya Pak. Selamat pagi, Bu. Baik Pak. Oke, dari mana kabar hari ini? Baik Pak, puji Tuhan. Dan sebelumnya terima kasih sudah mau hadir di ruangan ini. Saya ingin bertanya dulu ke Nago, apakah sudah pernah memandu kegiatan konseling dengan saya? Belum pernah Pak, ini baru pertama. Oke, pertama ya, saya akan menjelaskan data diri saya dan akan menjelaskan kegiatan konseling pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Pak Cornelius, biasa dipanggil Pak Cornel. Nah, untuk kegiatan hari ini kegiatan konseling pendekatan PCC, yaitu pendekatan yang lebih mengarah ke konselingnya. Jadi nanti saya akan membantu dan mengarahkan Mas Bowo ini memiliki masalah apa gitu untuk memecahkannya. Nah, sebelum lanjut lagi, Mas Bowo jangan takut untuk berbagi cerita dan keterbukaannya ya, agar dari saya juga bisa memahami masalah yang Mas Bowo sedang alami. Oke, di BK ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi di mana dari saya wajib merahasiakan nih seluruh data dan keterangan tentang Mas Bowo. Nah, dan selanjutnya ada asas kesukarelaan, itu di mana Mas Bowo ini datang dan menjalani proses ini atas kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan. Selanjutnya itu ada asas keterbukaan, yaitu Mas Bowo diharapkan terbuka ya, dan tidak berpura-pura dan siap menerima saran atas dari saya. Selanjutnya ada asas kegiatan, itu di mana Mas Bowo didorong untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalahnya. Dan terakhir kita ada asas kemandirian. Layanan ini bertujuan membantu Mas Bowo untuk agar lebih mandiri dan mengenali diri sendiri serta lingkungannya. Ya Pak. Baik, Mas Bowo, apakah sudah mengerti? Ya Pak, paham Pak. Ya, apakah sudah siap mengikuti konseling hari ini? Siap. Baik. Mas Bowo, apa kabarnya hari ini? Baik Pak, puji Tuhan. Baik, dari saya, dari Bapak perhatikan dari melalui wajahmu nih, terlihat ada yang sedang tidak baik-baik saja, terlihat ada yang kamu pikirkan. Sebelum kita mulai, Bapak ingin tahu di ruangan ini dan apapun yang kita bicara sifatnya rahasia ya. Kamu bisa ceritakan apa saja yang kamu rasakan dan tak perlu khawatir menilai dan misalkan. Oke Pak, aman. Tadi agak capek dikit dari Pak sebentar Pak. Oke, kalau begitu, kalau Bapak boleh tahu apa yang membuat kamu datang ke ruangan BK hari ini? Apa ya Pak? Lebih ke wali kelas saya sih Pak, nyuruh saya buat kesini. Soalnya saya ya kata guru saya akhir ini lebih apa ya, lebih sering kelihatan murung, terus saya kan juga turun juga kan akhir-akhir ini, katanya sih gitu. Oke, jadi wali kelas kamu nih yang datang ke sini agar melihat perubahan dari dirimu pada belakangan ini. Ya Pak. Oke, terima kasih sudah mau datang dan terbuka soal ini. Tidak semua orang berani menghadapi hal seperti ini, Mas Bowo. Sekarang, apakah boleh Bapak tahu apa sebenarnya yang sedang kamu rasakan pada akhir-akhir ini? Apa ya? Saya sebenarnya merasa ini aja sih Pak, merasa capek, kayak capek banget gitu Pak. Kayak seorang tuh kayak banyak tuntutan gitu, kayak bertubi-tubi lah tuntutannya. Seperti kamu merasakan yang sangat lelah ya, dan terbebani dengan banyak hal sekaligus. Oke, paham. Jadi kamu merasa selalu dibandingkan dengan kakak kamu, dan itu membuat tertekan setiap kali nilai kamu tidak sesuai dengan harapan orang tua kamu. Begitu. Ya gitu sih Pak. Terutama juga dari orang tua saya. Mereka tuh kayak berharap banget saya jadi apa namanya juara kelas kayak kakak saya dulu, tapi ya nggak bisa juga sih karena saya udah turun terus kayak langsung dibandingin gitu aja Pak, nggak capek juga. Ya, paham. Ya, Bapak bisa membayangkan ya betapa beratnya perasaan itu baik di mata mereka. Oke, memang ibadah itu memang tidak enak lah ya dibanding seperti itu, dan itu pasti lama cara batin
kamu sampai bisa mempertanyakan makna dari usaha yang selama ini kamu lakukan. Iya, ya kayak gitulah. Karena apa ya? Saya juga jadi males itu loh ketemu teman-teman saya juga, males cerita apa-apa juga, males keluar kamar, banyak banget ngapa-ngapain lah. Oke, jadi sangat menurun sekali ya perubahan dari Iya. boleh diperjelas lebih dalam lagi maksudnya apa nih mas teman-teman seperti apa yang membuat kamu menghindar atau memang tidak ada keinginan sama sekali untuk bersosialisasi? Apa ya? Kayaknya lebih ke menghindar aja sih. Oh. Kayak apa ya? Aduh gimana ya? Kayaknya nggak bisa ceritain tuh. Takutnya teman-teman saya malah apa ya? Kayak salah tangkap gitu pak. Takutnya kayak gitu. Ya pak, kayaknya nggak bisa. Jadi ada rasa takut ya dinilai negatif oleh teman-teman kamu sehingga kamu memilih untuk memendam sendiri untuk semuanya itu. Iya. Kayak gitu. Terus juga apa ya? Ya semua jadi saya tahan sendiri gitu loh. Sampai akhirnya ya saya nggak tidur, saya nggak bisa konsentrasi juga. Terus ya saya juga jadi jarang belajar. Ya kayak gitu lah, saya malah turun jadinya. Baik Mas Bowo, saya paham dengan perasaan kamu. Ini seperti bumerang ya bagi kamu, tekanan yang membuat kamu cemas, kecemasan yang membuat kamu menarik diri dari lingkungan sekitar. Ya termasuk nilai kamu juga makin turun ya, jadi kamu banyak pikiran juga. Iya, ya kayak gitu lah pak. Saya juga bingung harus mulai dari mana lagi, atau harus mulai dari mana setidaknya buat keluar dari lingkaran ini. Tidak apa Mas Bowo, tidak apa merasa bingung. Hal itu sangat wajar. Kalau boleh tahu di antara semua tekanan tadi apa yang mana yang paling berat yang kamu rasakan pada saat ini? Mungkin apa ya? Kayak rasa takut mengecewakan orang tua sih pak sebenarnya. Ya saya kan juga sayang sama mereka, tapi ya saya juga capek di pressure terus ya. Dibanding sama mereka, saya kayak seolah tuh nggak pernah cukup gitu loh pak. Jadi ada dua perasaan yang bertabrakan yang dalam dirimu ya. Rasa sayang dan ingin membahagiakan orang tua, tapi di sisi lain ada rasa lelah dan ingin lihat dia apa adanya. Tidak apa-apa Mas Bowo, ambil waktu yang kamu lakukan. Bapak ada di sini untuk mendengarkan cerita kamu, tidak apa-apa. Makasih pak. Oke Mas Bowo, kalau kamu boleh membayangkan saya tidak ada tuntutan dari untuk menjadi juara kelas, apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri? Ya saya pengen belajar karena memang saya suka pelajaran sih bu, bukan karena saya takut dimarahin ya. Saya juga pengen punya waktu buat teman-teman dan ya hobi saya yang gambar dan lain-lain gitu pak. Oke, jadi sebenarnya di dalam diri Mas Bowo ini ingin belajar lah dari rasa senang, bukan dari rasa takut gitu. Iya. Ya, dan ingin hidupnya seimbang lah gitu, tidak ada tuntutan. Tapi ya rasanya susah dulu sih pak mewujudin itu, sama orang tua saya masih kayak gini lah, masih nge-pressure terus, kasih tuntutan sana sini. Ya Bapak mengatakan aja ya. Menurutmu sendiri ini apa yang mungkin bisa kamu lakukan sekecil apapun untuk memulai mendekati keinginanmu itu? Aduh, apa ya? Kayaknya saya bisa coba ngobrol jujur sama orang tua saya. Tapi nggak tahu juga sih. Saya takut sih sebenarnya. Saya takut kok sih kapan. Saya takut pak sebenarnya. Dari.
bagus kamu punya ide dan keberanian untuk bicara jujur dengan orang tua meskipun ya ada rasa takut yang menyertainya. Itu langkah yang berani Mas Bowo, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut bapak emang ini dia nggak betul? Nah, menurut saya yang terpenting itu bukan menurut saya, tapi menurut kamu sendiri apakah itu langkah yang sudah kamu merasakan tepat atau tidak untuk dirimu. Kalau dari saya sih ya perlu dicoba juga sih Pak. Soalnya ya setidaknya biar mereka tahu lah perasaan saya ini gimana kan. Ya bukan cuma nilai doang. Ya, jadi sejauh ini kita sudah membicarakan tentang tekanan yang kamu rasakan dari perbandingan dan kakak kamu ya, dari rasa takut dinilai oleh teman dan sekarang kamu menemukan sendiri bahwa berbicara jujur dengan orang tua adalah langkah yang ingin kamu coba. Ya kayak gitu Pak. Oke. Selanjutnya aku ingin tanya nih pada kamu, kira-kira kapan dan bagaimana kamu membayangkan akan memulai pembicaraan itu dengan orang tua kamu? Kayaknya akhir minggu mungkin akhir minggu ini pas ya suasana di rumah juga lebih santai kan, orang tua juga libur. Saya juga mau ngomong kalau saya itu pengen didengar, nggak cuma apa ya soal nilai kayak apa ya dinilai dari nilai doang, itu saya nggak mau juga. Oke. Jadi manusia angka ya. Iya. Itu rencana yang bagus Mas Bowo. Kamu yang paling tahu waktu dan cara terbaik untuk dirimu sendiri. Tapi saya pikiran itu Pak sebenarnya, kalau misalnya nih nanti saya gugup terus malah nggak bisa ngomong, ujungnya ya mereka nggak tahu juga itu gimana. Kalau seandainya itu terjadi, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Ya kalau kayak gitu sih pasti saya coba lagi terdapat kayak di lain waktu dulu Pak, coba lagi di lain waktu atau nggak minta apa bantuan bapak buat ngomong. Bapak sangat terbuka ya untuk membantu kamu. Kalau kamu merasa perlu, gak apa-apa atur aja pertemuan kita bersama orang tua kamu di sini atau di mana pun gitu. Oke? Ya Pak. Ya, makasih Pak. Nggak jadi sedikit sebentar lama. Ya, tidak apa-apa. Selain soal bicara dengan orang tua kamu, apakah ada hal yang lain untuk yang kamu coba lakukan untuk dirimu sendiri minggu ini? Misalnya terkait dengan teman tadi. Kayaknya saya coba ngomong ke apa ya, ke satu teman saya yang paling dekat. Nggak semuanya ya, cukup satu dulu aja lah. Kayaknya yang istilahnya yang mau dengar saya dan bisa percaya gitu. Oke, maksudnya itu langkah kecil yang sangat berarti besar ya. Tidak apa-apa, buka diri sedikit demi sedikit kepada orang yang kamu percaya itu bagus. Nggak apa-apa. Ya Mas Bowo, sebelum kita mengakhiri konseling pada hari ini, saya ingin merangkum sedikit bahwasanya hari ini kamu bercerita tentang perasaan lelah dan tertekan ya, tuntutan dari orang tua dan perbandingan dari orang tua dengan kakak kamu. Ya, rasa takut tinggal oleh teman dan bagaimana semua itu membuat kamu menarik diri dari lingkungan. Namun kamu juga menemukan sendiri dua langkah yang kamu coba, yaitu yang pertama cara dari jujur dengan orang tua kamu dan mulai membuka diri kepada teman-teman kamu, yaitu seperti menekan terutamanya. Apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Ya kurang lebih kayak gitu lah Bu. Saya juga merasa lebih lega juga. Jadi apa ya saya udah tahu lah ya, jadi lebih jelas lah harus mulainya dari mana. Ya, Bapak sangat senang dengar ya. Aku ingat kamu tidak harus menyelesaikannya semua sendirian. Bapak ada di ruang PK ini selalu terbuka kapanpun kalau kamu butuh teman bicara. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Saya jadi lebih baik lah sekarang. Oke, sama-sama Mas Bowo. Bagaimana kalau minggu depan kita coba bertemu lagi untuk mengobrol, melihat perkembangan kamu nih? Apakah bisa dibicarakan hari ini? Boleh deh Pak. Baik, Bapak tunggu ya Mas Bowo. Semangatnya kamu sudah melakukan langkah yang berani hari ini dengan mau terbuka dan jujur pada dirimu sendiri. Ya Pak, makasih Pak. Udah.
sampai dari minggu depan ya Pak ketemu ya Pak. Ya nanti kita akan bersama lagi. Oke. Oke, Pak. Terima kasih dulu. Pulang dulu ya Pak. Ya silakan. Makasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak.